bukannya seperti ini, barang kayak rudal, kayak militer banget gitu ya, warnanya hijau kayak kendaraan perang. Jadi ini adalah alat saya dulu waktu zaman sekolah. Bentuknya seperti ini, jadi lihat, dan memang kokoh ya. Ini untuk pembukanya, tarik keluar. Ini sudah ada 3 tempat untuk pengaitnya, penguncinya. Kemudian di sini ya, ini kayak ada pernya itu. Udah, kita akan tempatkan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Survei dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Mas Andri, masih di Surveyor Deso. Kali ini bersama saya ada unit Theodolite Wild T2 buatan Swiss tahun 93 dengan mode manual banget. Seperti apa bentuknya, mari kita simak bersama-sama. Bagi teman-teman yang di sekolahannya atau di kampusnya sudah punya alat ini, boleh dikata bahwa kampus Anda atau sekolahan Anda cukup senior, atau ya bisa dikata lebih tua daripada yang lain lah. Jadi jangan jumowo atau jangan besar kepala meskipun kampusnya punya yang seperti ini. Kalau di sana juga punyanya cuman ini. Karena sekarang alat-alat seperti ini udah mulai ditinggalkan, terutama di dunia pertambangan. Di dunia pertambangan seperti ini, seperti waterpass, sudah barang langka karena sudah kurang fleksibel lagi. Kenapa saya bilang kurang fleksibel? Karena ini untuk jarak 500 meter udah kesusahan ini ya bacanya, atau mungkin 200-an lah. Tapi begitu sampai 500 ya sudah nggak kelihatan. Nah, tambang ya sekitar 500 sampai 1 kilo. Bisa bayangkan 1 kilo. Nyari orangnya aja susah di mana rambu itu berada. Nah, ini nyari baca benang tengah, kemudian benang atas, benang tengah, dan benang bawah, ini pasti sesuatu yang sangat mustahil. Baik, langsung saja. Bentuknya sama kurang lebih seperti ini ya. Ini ada gerak vertikal, ini kunci vertikal, gerak vertikal, kemudian kunci horizontal, gerak horizontal. Nah, saya yang belum nemu adalah yang namanya limbus ya. Jadi kalau limbus kah ya, setahu saya namanya dulu limbus. Jadi kita bisa menyesuaikan. Ini di sana itu sudut 60 misalkan, kita setting di sana juga 60, jadi bisa diputar. Jadi intinya kalau ini kan muter semua ya, kepalanya ini muter ya, kepalanya muter, otomatis sudutnya berubah. Nah, kalau limbus itu dikunci, sudutnya nggak berubah. Nah, itu ada fungsinya, silahkan cari sendiri. Ini saya nggak ketemu itu ya limbusnya. Kemudian bagian-bagian sama nivo tabung, ini nivo tabungnya nggak ada airnya nih, sudah perlu ganti. Kemudian nivo kotak ada sebelah sini, nggak kelihatan ya. Nivo kotak ada di situ. Tuh nivo kotak. Skrup habisnya sama, dan yang unik di sini ya, ini untuk cermin, bukan untuk berkaca ya, tapi untuk mengarahkan sinar matahari masuk ke dalam unit. Karena pembacaannya dia manual, pembacanya ada di sini, pembacaan horizontal, berarti kita harus arahkan sini horizontal, baru dibaca sudutnya berapa. Nah, cara membacanya pun juga agak unik ya. Uniknya bagaimana? Jadi dia ada 3 kotak, nanti kita ada bagannya ya, 3 kotak. Karena di video nggak jelas juga. Baik, ini tampang dalamnya nggak bisa kita video ya, agak seperti ini. Ada 3 kotak itu.
Nanti kita akan gambar manual aja. Angkanya juga nggak kelihatan, nggak pakai senter nggak kelihatan, pakai senter terlalu terang. 3 kotak yang atas itu ada semacam garis-garis seperti ini. Ini kalau nggak pas, ini dipaskan dulu, seret dipaskan dengan cara memutar ini diputar-putar, ini diputar-putar dulu sampai tadi ada benang ini pas. Sudah pas baru dibaca derajatnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa. Nah, untuk tutorial itu nanti kita buatkan bagan saja karena kurang jelas. Itu juga untuk vertikalnya juga sama seperti bagan berikut ini. Jadi untuk pembacaan seperti ini ya, tampilannya mungkin seperti ini ya, sekedar contoh saja. Nah, tampilannya seperti ini ya, kolom atas itu yang seperti tadi, yang jari-jari yang tak maksud, kemudian pembacaan di bawahnya dan di bawahnya. Nah, langkah pertama adalah yang kolom atas itu, kotak atas itu 2 garis di atas dan di bawah itu disejajarkan dengan cara memutar tombol yang di kanan atas tadi ya, yang tadi. Nah, nanti hasilnya seperti ini, sudah rata. Nah, nanti setelah rata, kotak kedua dan ketiga ini harusnya angkanya berubah ya, cuman untuk biar gampang saja ya, daripada saya ngetik berkali-kali. Nah, ini sudah bisa dibaca. Caranya membaca seperti apa? Seperti ini. Yang pertama dia di antara 315 dan 316. Nah, untuk derajatnya 315 betul. Belum nyampe 316. Kemudian menitnya itu di angka 50-an itu. Ya, 50 berapa gitu ya. Karena itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di antara 0 sama 1 berarti dia 0 menit, detiknya di bawahnya. Nah, ini dia lebih dari 50. Nah, lebihnya berapa? 50, di bawahnya di kolom ketiga itu ada 6 menit. Nah, berarti 56 menit. Kemudian detiknya berapa? Detiknya sampai lihat di kolom ketiga ya, yang atas sudah dilewatkan. Kolom ketiga itu antara 50 menit dan ya anggap aja 60 detik lah, karena 7 menit 00 itu kan berarti 6.50 sampai 6.60 detik itulah. Gampangannya seperti itu. Nah, itu ada 10 garis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka bisa dihitung. Garis tengah itu yang hitam. Garis tengah itu di angka berapa? Sampai hitung bisa aja dari ke kiri ini. 51, 2, 3, 4 dan 5. Maka detiknya adalah 55. Nah, jadi pembacaannya adalah 315, 56 dan 55 detik. Demikian juga untuk vertikal kurang lebih sama. Seperti itu. Demikian saja video singkat tentang teodolit Wild T2 buatan Swiss, sekedar nostalgia. Bagi yang masih praktek ya silakan dicermati baik-baik. Demikian yang singkat, semoga bermanfaat. Ini karena hujan ya, sudah rintik-rintik ini, nggak usah saya perpanjang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.